warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk hidup, mikorizа tentunya membutuhkan beberapa syarat untuk tetap bisa hidup. Beberapa hal bisa menghambat pertumbuhan jamur mikorizа itu sendiri. Apa saja sih yang bisa menghambat pertumbuhan jamur mikorizа sehingga bisa menurunkan efektivitas dari jamur mikorizа ini? Simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara yang tepat untuk mengaplikasikan mikorizа. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan jamur mikorizа. Karena kita tahu sendiri bahwa mikorizа ini merupakan makhluk hidup yang tentunya membutuhkan berbagai syarat supaya dia tetap bisa hidup dan tetap bisa menginfeksi akar tanaman. Jadi, tanaman bisa mendapatkan keuntungan dari hidupnya mikorizа di akar tersebut. Nah, untuk mengupayakan supaya jamur mikorizа ini bisa hidup di akar tanaman dan juga menginfeksi akar tersebut, sahabat Senang Tani perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemilihan produk yang tepat. Berhati-hatilah jika sahabat Senang Tani ingin membeli produk mikorizа. Hindari pembelian produk mikorizа berupa cairan. Mengapa? Karena jamur mikorizа ini merupakan makhluk hidup yang sifatnya aerob, di mana makhluk hidup aerob ini membutuhkan udara untuk tetap bisa hidup. Jadi tentunya jika produk mikorizа ini berbentuk cairan, maka otomatis mikorizа tidak bisa hidup di dalam cairan tersebut. Nah, sebenarnya produk mikorizа berupa cairan ini sangat meragukan karena belum tentu di dalam produk tersebut ada jamur mikorizanya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa jamur mikorizа ini membutuhkan udara supaya dia tetap bisa hidup. Nah, jika dia dimasukkan ke dalam air, maka tentunya dia tidak bisa mendapatkan udara yang cukup untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi mikorizа bisa mati di dalam cairan tersebut. Sahabat Senang Tani bisa mengantisipasinya dengan memilih produk yang sudah bersertifikat atau sudah memenuhi kriteria yang cukup untuk diperjualbelikan. Nah, sebenarnya pembuatan produk jamur mikorizа ini juga memerlukan teknik yang khusus untuk mempertahankan supaya jamur tersebut tetap bisa bertahan di produk tersebut. Jadi, jika sahabat Senang Tani semua ingin membeli produk mikorizа, pastikan di kemasannya ini tercantum jenis mikorizа apa yang ada di dalamnya. Seperti produk Mycovir ini, jenis mikorizа yang terkandung di dalam produk ini adalah mikorizа arbuscular atau endomycorrhiza. Kemudian di sini juga sudah tertera Mycovir mengandung 4 jenis mikorizа yang terdiri dari beberapa spesies, yaitu Acaulophosa, Gigaspora, Glomus, dan Enteropospora. Nah, di sini juga sudah tercantum beberapa spesies mikorizа yang ada di produk ini. Jadi sudah terbukti bahwa memang di produk ini ada jamur mikorizanya dan terdiri dari berbagai spesies, di mana masing-masing spesies ini memiliki perannya tersendiri di akar. Jadi sahabat Senang Tani semua perlu berhati-hati jika membeli produk mikorizа yang belum mencantumkan jenis mikorizа apa yang ada di dalamnya, karena jika produk tersebut belum mencantumkan jenis mikorizа yang terkandung di dalamnya, maka produk tersebut perlu diwaspadai. Barangkali produk tersebut mungkin tidak ada jamur mikorizanya sama sekali. Nah, jadi itu adalah tentang bagaimana memilih produk mikorizа yang sudah terpercaya, yang tentunya jika kita aplikasikan ke tanaman maka akan memberikan dampak positif bagi tanaman itu sendiri. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh sahabat Senang Tani adalah mengenai cara pengaplikasian mikorizа. Untuk cara pengaplikasian, sahabat Senang Tani bisa menonton video kami sebelumnya tentang cara aplikasi mikorizа yang tepat. Jadi sahabat Senang Tani tidak boleh melarutkan mikorizа ini kemudian dikocorkan ke tanaman, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mikorizа ini membutuhkan udara yang cukup untuk bisa hidup, dan jika kita kocorkan ke tanaman maka mikorizа ini juga kesempatan untuk lebih dekat dengan akar ini akan semakin jauh. Jadi
jika kita larutkan mungkin akan langsung masuk ke tanah tapi tidak langsung mengenai bagian akarnya. Kemudian hal yang ketiga adalah mengenai pencampuran produk mikoriza ini. Nah, mikoriza ini sebaiknya diaplikasikan secara tunggal pada tanaman karena jika dicampurkan dengan pupuk lain yang cara pengaplikasiannya melalui kocor ataupun dengan pupuk organik yang memiliki kelembapan yang tinggi, maka jamur mikoriza ini bisa mati dan tentunya tidak memberikan efek untuk tanaman. Hindari penggenangan lahan secara berlebihan pada tanaman yang sudah kita aplikasikan jamur mikoriza, karena penggenangan ini bisa mematikan jamur mikoriza dan tentunya efektivitasnya bisa menurun. Jadi untuk penggenangan sahabat sedang tani bisa melakukan seperlunya saja. Jika tidak terlalu lama, kemungkinan tidak memberikan efek yang cukup buruk untuk mikoriza ini sendiri. Namun jika lahan digedangi terlalu lama, tentunya ini akan bisa menghambat pertumbuhan dari jamur mikoriza ini. Dan perlu sahabat sedang tani ketahui bahwa untuk tanaman padi yang tentunya ini membutuhkan penggenangan yang cukup lama, maka jamur mikoriza ini kurang tepat untuk diaplikasikan ke tanaman padi tersebut. Jadi jika ada sahabat sedang tani yang bertanya apakah mikoriza ini bisa diaplikasikan untuk tanaman padi, jawabannya adalah bisa jika tanaman padinya ini tidak membutuhkan penggenangan yang cukup lama. Karena biasanya tanaman padi membutuhkan penggenangan yang lama, jadi mikoriza ini kurang tepat untuk diaplikasikan ke tanaman padi. Kemudian hal yang keempat adalah hindari pemupukan pupuk fosfat yang terlalu berlebihan ke tanaman. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada video kami sebelumnya tentang perkenalan jamur mikoriza, bahwa jamur ini mampu membantu penyerapan unsur fosfat pada tanaman. Nah, jika pada lahan kita aplikasikan dengan pupuk fosfat secara berlebihan, maka kinerja mikoriza ini akan semakin menurun karena dia akan semakin manja karena ketersediaan fosfat yang terlalu berlebih. Ini akan berdampak pada penurunan efektivitas dari jamur mikoriza ini. Jadi sahabat sedang tani semua, jika sudah mengaplikasikan jamur mikoriza ke tanaman, sebaiknya pilihlah pupuk fosfat dengan kandungan yang cukup sedikit seperti Hiponex merah, kemudian ada Gromer daun, atau dengan pupuk batuan fosfat. Nah, kemudian yang kelima adalah jika sahabat sedang tani ingin mengaplikasikan pupuk organik ke tanaman yang sudah diaplikasikan jamur mikoriza, maka pastikan pupuk organiknya ini sudah terfermentasi dengan baik. Karena jika pupuk organik belum terfermentasi, maka dia akan menghasilkan uap panas, di mana suhu yang panas ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan mikoriza di akar. Jadi suhu yang panas ini bisa menurunkan pertumbuhan dari jamur mikoriza, yang tentunya bisa menurunkan efektivitas dari jamur mikoriza ini juga. Kemudian pupuk yang belum terfermentasi dengan baik, maka kondisinya juga akan lembab. Nah, kondisi yang lembab ini juga bisa menghambat pertumbuhan jamur mikoriza di akar. Kemudian yang keenam adalah hindari penggunaan fungisida yang diaplikasikan ke tanah, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa mikoriza ini merupakan jamur. Jadi jika kita mengaplikasikan fungisida yang cara pengaplikasiannya ini dikocorkan ke tanah, maka ini tentunya juga bisa menghambat pertumbuhan jamur mikoriza ini di akar. Jadi jika sahabat sedang tani ingin mengaplikasikan fungisida pada tanaman yang sudah diaplikasikan jamur mikoriza, maka cara pengaplikasinya bisa melalui spray saja. Selain itu, karena dengan pengaplikasian mikoriza ini sudah mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen penyakit, maka harapannya patogen penyakit pada tanaman juga lebih minim, jadi penggunaan fungisida pun bisa ditekan. Kemudian yang ketujuh adalah hindari penanaman tanaman yang tidak bisa terinfeksi oleh jamur mikoriza. Nah, tanaman yang tidak bisa terinfeksi oleh jamur mikoriza ini misalnya tanaman dari keluarga Brassicaceae seperti kubis, kol, dan lain-lain. Jadi tanaman ini tidak bisa terinfeksi oleh jamur mikoriza. Jadi jika sahabat sedang tani mengaplikasikan mikoriza ini ke tanaman tersebut, maka tidak akan memberikan efek karena mikoriza tidak bisa menginfeksi akar tanaman tersebut. Selain itu, jika sahabat sedang tani menanam berbagai tanaman yang tidak bisa terinfeksi oleh jamur mikoriza ini, maka akan membuat
Mikorizia yang sudah tersedia di dalam tanah ini bisa mati karena tidak mendapatkan tanaman inang sesegera mungkin. Nah, kemudian hal yang kedelapan adalah sahabat Senang Tani bisa mengkombinasikan aplikasi mikorizia ini dengan berbagai agen hayati ataupun pupuk yang mengandung mikroba baik seperti bakteri pelarut fosfat ataupun beberapa pupuk organik yang mengandung PGPR. Karena dengan mengaplikasikan mikroorganisme baik ke tanaman, maka akan membantu supaya mikorizia ini efektivitasnya bisa lebih meningkat lagi, karena mikorizia ini bisa bekerja sama dengan mikroorganisme baik tersebut untuk lebih mengoptimalkan peran dari mikorizia ini sendiri. Kemudian hal yang terakhir adalah jika sahabat Senang Tani ingin menanam tanaman baru di lahan sahabat Senang Tani, maka perlu untuk diaplikasikan kembali jamur mikorizia ini, karena mikorizia ini hanya mampu hidup jika dia menginfeksi tanaman inang. Jadi tanaman inangnya ini adalah tanaman yang kita tanam. Jika tanamannya ini sudah kita cabut, kemudian kita ganti dengan tanaman yang baru, maka sahabat Senang Tani perlu mengaplikasikan kembali jamur mikorizia ini, karena jamur mikorizianya tadi sudah menempel di akar tanaman yang sebelumnya, dan otomatis jika tanaman sebelumnya sudah mati, sudah kita cabut, maka mikorizianya juga ikut mati. Jadi penting sekali untuk mengaplikasikan kembali jamur mikorizia pada lahan yang baru atau pada tanaman baru yang kita tanam. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu sahabat Senang Tani perhatikan jika ingin mengaplikasikan jamur mikorizia ke tanaman. Jadi selain manfaatnya yang sangat beragam dan cara pengaplikasiannya yang tergolong mudah, namun jamur mikorizia ini memerlukan perlakuan khusus karena dia juga makhluk hidup yang membutuhkan cara tertentu untuk bisa hidup. Jadi sahabat Senang Tani perlu memperhatikan beberapa hal untuk menghindari penurunan efektivitas dari jamur mikorizia ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung channel kami. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.